Semua itu karena munculnya syahwat. Syahwat itu apa sih? Kesenangan yang ditimbulkan di dalam hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu yang disebut hubbus syahwah? Pertama adalah minan nisa. Ini kalau boleh saya katakan suami istri. Hati kita akan didorong oleh nafsu untuk bercinta tidak pada Allah tapi pada suami atau istri. Hati kita didorong oleh nafsu untuk beriman bahwasanya yang memberikan sesuatu itu yang bisa adalah suami atau istri. Sapa sing belanjani? Ya bojo. Sing masakno? Ya bojoku. Lah ngoten nggih? Kita didorong oleh nafsu untuk memandang makhluknya. Dengan begitu akan terhalanglah hati kita dengan makhluk itu sehingga tidak bisa melihat hidup yang sesungguhnya. Kedua, anak. Ketika dunya brono wal banin wal qanatiril muqantarah, itu pasti. Jadi saya jawab sakerso jenengan. Saya tidak akan menyalahkan bagi saudaraku yang ikuti madhab selain Imam Syafi'i, monggo. Yang terpenting yang namanya batali ruh pada Allah ini kita jaga. Hadas ini hanya dengan berzikir itulah kita akan menjaga. Pun satu. Nomor dua, masalah syafaat. Memang ada ayat yang mengatakan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Sesungguhnya syafaatiku mutlak milik Allah. Nah, ini Pak, bahayanya kalau tidak mengerti tentang tauhid tasawuf. Kita tidak akan mengerti asal-usul. Mohon maaf, saya tanya. Lewat ayat ini menegaskan bahwasanya semua syafaat pertolongan. Syafaat itu pertolongan ya. Lillahi ku tetap kedui Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan segalanya. Semuanya milik Allah. Muhammad katakan, ini Rasulullah yang disuruh mengatakan oleh Allah. Tentang syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Mengapa kita beriman kalau milik Muhammad? Kalau iman kita di syariat. Melihat makhluk. Sama dengan air ini loh Pak. Melihat makhluk. Hilang rasa haus saya sebab saya minum berair. Berarti kesimpulannya yang bisa menghilangkan rasa haus adalah air ini makhluk. Terus bagaimana kalau semua itu makhluk yang memiliki? Bagaimana ayat yang menyatakan malakum dzarraw wala naf'an? Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Terus bagaimana? Inilah Pak butuh kesinkronan antara hukum syariat dan hakikat. Bagaimana sinkronnya? Gini. Syafaat itu hak milik Allah dititipkan di air atau di Muhammad untuk yang dibutuhkan bagi umat. Bukan hak mutlak syafaat itu milik Rasul. Rasul Muhammad itu makhluk. Hanya sekedar Allah titipi syafaat untuk umat. Siapa yang diberikan syafaat? Pertolongan Allah. Pertolongan ada dua Pak. Pertolongan itu ada dua. Nikmatul ijad, nikmatul imdad. Ijad ini nikmat Allah penciptaan kita. Atas nikmatul ijad maka jadilah kita sebagai makhluk dijadikan Allah, diciptakan Allah. Setelah itu susullah Allah
disusul Allah nikmatul imdad. Apa? Nikmatul imdad ada dua, satu Ar-Rahman, satunya yang dua Ar-Rahim. Ar-Rahman hubungan ambek jasad, artinya seluruh umat manusia dikasih Allah hal-hal yang dijadikan kebutuhan jasmani. Haus, minum, lapar, makan. Apapun itu nikmat jasmani. Tapi nikmatul imdad yang rohani ini yang jarang dibahas, yang khusus Allah berikan terhadap hambanya yang dipilih. Apa? Nikmati sampai iku saged nrimo ajaran Rasulullah di jalur tauhid dan mengamalkan dengan istiqomah. Akhirnya hati jenengan bisa merasakan sejati ini damai iku di mana? Ketika bertemu Allah. Itu loh nikmat sing agung. Sampai di dalam surat Al-Qasas Allah katakan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasi baga minat dunya. Ada dua nikmat yang harus kau peroleh. Yang saya letakkan pertama adalah darul akhirah, nikmat ruhaniyah bertemu Allah. Yang kedua, walatan sanasi baga minat dunya, nikmatnya jasmani bertemu dengan kebutuhan jasmani. Nek cara kula lanang ya jasmani kudu tolek bojo, nek wedok yang ngono iku nikmatul jasmani, makan minum dan kebutuhan apa ae yang berhubungan dengan manusiawi ya. Tapi tolong sekali lagi, nikmat yang jarang dibahas oleh umat Islam khususnya diperhatikan adalah darul akhirah, nikmat hubungan langsung hati pada Allah untuk pertemuan.